sahabat yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayahku di mana?" Kata Rasulullah, "Inna abaka finnar, ayahmu di neraka jahanam." Masya Allah, ini loh ada keterangannya. Jadi ulama itu berbeda pendapat, dan pendapat yang banyak diambil bahwa Rasul, bapak ibu kanjeng Nabi dalam surga. Masa kanjeng Nabi dilahirkan oleh orang yang masuk Dan dalam di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak meyakini bahwa kedua orang tua kanjeng Nabi dihidupkan kembali beriman. Apa susahnya meyakini hal tersebut dan menjaga perasaan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami ambilkan dalil yang berkaitan dengan kedua orang tua Rasulullah dari kitab Al-Baijuri, Khosyiyah Al-Baijuri Alamat Sanusi, halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhtalafa hal yaktafi bida'watin ayyi rasulin kana walau adama aw la budda min da'wati rasulil ladzi arsala ila hadha syakhsi. Wakhtalafa, berbeda pendapat ulama, hal yaktafi bida'watin ayyi rasulin kana walau adama aw la budda min da'wati rasulil ladzi arsala ila hadha syakhsi. Apakah cukup dengan dakwahnya Rasul meskipun Rasul yang pertama, yaitu Nabi Adam, di dalam menyebarkan paham-paham tauhid agamanya Allah Subhanahu wa taala, atau memastikan dakwah Rasulullah yang diutus kepada umatnya ila hadza syakhsi. Jadi di sini ada dua keterangan. Ulama berbeda pendapat apakah dakwah itu cukup pada zaman Rasulullah atau pada zamannya kanjeng Nabi. Seperti itu. Maka wasahih atsani, maka dakwah tersebut cukup dengan pada zamannya Nabi. Jadi pendapat yang benar di sini adalah wasahih atsani. Wa alaihi fa ahlal fitrati najuna wa in ghayyaru wa baddalu wa abadu al authan. Oleh karena itu, maka ahli fatrah itu adalah masa kekosongan yang mana tidak ada Rasul atau para utusan pada saat itu. Najuna adalah orang-orang yang selamat. Wa in ghayyaru, meskipun mereka berubah, wa baddalu, dan mengganti keyakinan mereka. Wa abadu al-authan, dan menyembah kepada berhala. Ini pendapat dari para ulama. Wa idza alimta ahlal fatrati najuna. Jadi ketika kalian mengetahui bahwasanya ahli fatrah, masa kekosongan, jadi bapak ibunya Rasulullah itu tidak mengetahui, tidak sampai kepada ajaran Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimta anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najiyani, maka kalian akan mengetahui, kamu atau saya atau kalian akan mengetahui bahwa kedua orang tua Rasulullah, abah dan ibunya, adalah orang-orang yang selamat. Likaunihima, karena alasannya adalah mereka ahlal fatrah, min ahlil fatrati, adalah dari ahli fatrah, masa kekosongan. Bal huma min ahlil Islam, akan tetapi bapak dan ibu Rasulullah juga termasuk dari orang-orang Islam. Kenapa sebabnya? Annallaha ta'ala ahyahuma ruwiyah. Nah, ini hadis ini sudah ya. Jadi ini hadis ruwiyah, diceritakan annallaha ta'ala ahyahuma ba'da fi ba'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam fa amanna bihi. Wa la'alla hadzal hadis sahih inda ba'di ahli haqiqah. Wa qad allafa al-Jalaluddin As-Suyuti muallifati fi ma yata'allaqu binajatihima fajazahullahu khairan. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan. Jadi menghidupkan kedua orang tua Rasulullah setelah Rasulullah diutus. Jadi setelah kanjeng Nabi itu menjadi Rasul, diutus,
Kemudian Allah menghidupkan kedua orang tuanya. Fa'aman nabihi, maka bapak ibu Rasulullah itu beriman kepada kanjeng Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka wala'alla ame-ame atau sekiranya hadis ini adalah menjadi kebenaran bagi ahli hakikat. Dan di sini yang mengatakan ini adalah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama yang sangat besar sekali dan khusus mengarang suatu kitab banyak muallafatu. Jadi banyak mengarang beberapa kitab yang berkaitan dengan keselamatan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajazahullahu khairan. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya. Ini pendapat yang pertama di kalangan para ulama kaitannya dengan keselamatan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama bapak dan ibu beliau. Saya ketika membahas masalah ini, Masya Allah, merinding hati saya ketika ada seseorang mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah dalam neraka. Masya Allah. Di sini dalam kitab Nurul Dhalam itu kitab yang dikaji di pesantren NU karangan Imam Marzuki, kemudian disyarahi oleh seorang ulama yang sangat terkenal dari Nusantara, yakni Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani At-Tananiri, yang menjadi pada saat itu menjadi ulama terbesar, ulama Haramain, yakni ada di Mekah dan Madinah. Beliau mengajar dan wafat ada di sana, dan merupakan adalah keturunan dari ulama Indonesia yang dari Banten, yang dikenal dengan Syekh Nawawi Banten. Apa dalam kitabnya? Ini menyarahi kitab yang dikarang oleh Imam Marzuki. Jadi ada, ini biasanya dibuat nadhoman buat anak-anak pondok ketika belajar ilmu tauhid, ilmu sejarah, kitab Aqidatul Awam. Abuhu Abdullahi Abdul Muthalib wa Hashimun Abdul Manafi yantasib fa ummuhu Aminatu Zuhriyah ardo'athu Halimatu Sa'diyah. Kira-kira begitulah bunyi nadhomannya seperti itu. Nah, di situ ada syarahnya, ada keterangannya. Qala Al-Bajuri, berkata siapa Imam Bajuri, fal haqqul ladzi nalqallahu alaihi anna abawahi sallallahu alaihi wasallam najiyani. Maka yang benar, fal haqqu, maka yang benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, najiyani, selamat, ala annahu kila annahu ta'ala ahyahuma hatta aman nabihi. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kedua orang tua Nabi hatta amanna, sampai beliau itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma amatahuma, kemudian Allah mewafatkan keduanya. Li hadisin, ini ada hadisnya ini. Warada fi dzalik, ada hadis wa huwa marwiya an Urwah, diceritakan dari Urwah an Aisyah. Hadis ini dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala, sesungguhnya Rasulullah memohon kepada Allah, Rabbahu, kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, ayyuhayyiyah, untuk menghidupkan abawaihi, kedua orang tuanya. Fa'ahyahuma, karena ini yang berdoa kanjeng Nabi, fa'ahyahuma, maka hidup keduanya. Fa'aman nabihi, maka beriman keduanya bihi, dengan kanjeng Nabi. Tsumma amatahuma, kemudian Allah mewafatkan keduanya. Ya Allah, ini loh ada keterangannya. Jadi ulama itu berbeda pendapat, dan pendapat yang banyak diambil bahwa Rasul, bapak ibu kanjeng Nabi dalam surga. Masa kanjeng Nabi dilahirkan oleh orang yang masuk dalam neraka? Masya Allah. Makanya sekali-sekali banyak orang yang berkata tidak perlu hadis yang sahih di dalam melaksanakan maulid, mencintai kanjeng Nabi, tapi perlu hati yang sahih, hati yang baik, hati yang benar dalam mencintai kanjeng Nabi, hati yang tulus. Masya Allah. Saya lanjutkan ya. Qala As-Suhaili, berkata Imam Suhaili, wallahu qadirun ala kulli syai', sesungguhnya Allah adalah zat yang kuasa terhadap sesuatu. Lahu ay yakhussa nabiyuhu,
ma syaa bima syaa min fadlihi wa yan'amu alaihi bima syaa min karamatihi. Allah itu kuasa memberikan kehususiaan kepada Kanjeng Nabi terhadap apa yang Rasulullah inginkan. Apa yang Kanjeng Nabi diinginkan itu mempunyai kekhususiaan, namun sayang perbedaan dari sisi yang lain oleh ulama Wahabi tidak disampaikan, alias pembodohan, pendusta atas nama para ulama. Mereka hanya mengambil satu pendapat yang mereka anggap benar. Wal iyadu billah. Allah mudah jika hanya menghidupkan seseorang yang telah meninggal. Orang yang tidak pernah ada pun Allah ciptakan, ini mudah. Mukjizat para nabi yang lain itu banyak sekali. Kenapa kita tidak meyakini bahwa kedua orang tua Kanjeng Nabi dihidupkan kembali beriman? Apa susahnya meyakini hal tersebut dan menjaga perasaan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat nahdina wan nahdiyat wal wahabiyina wal wahabiyat, itu suatu pendapat yang kami sampaikan. Aslinya banyak ini dalam berbagai hadis-hadis yang lain, itu banyak, bukan hanya hadis yang dibaca oleh orang-orang Wahabi saja, banyak. Namun sayang perbedaan dari sisi yang lain oleh ulama Wahabi tidak disampaikan, alias pembodohan, pendusta atas nama para ulama. Mereka hanya mengambil satu pendapat yang mereka anggap benar. Wal iyadu billah. Cukup itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi hidayah, diberi kecintaan yang sempurna kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa dumtum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thaliq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.